tutorial. Untuk kali ini saya akan tutorial cara servis rem 4 roda mobil Kijang Innova Reborn yang terbaru. Nah, untuk keluhan orangnya sendiri, ini pas posisi di rem ada suara bunyi untuk di bagian depan. Nah, kita sebelum pembongkaran servis rem, kita cek terlebih dahulu untuk nah rodanya. Nah, kita putar rodanya seperti ini, lalu kita pegang untuk bagian shockbreaker, ada suara dengungan atau enggak. Nah, seperti ini. Nah, ini aman untuk yang bagian depan. Nah, tidak apa-apa, jadi laharnya aman. Untuk bagian belakang kita lanjut, pokoknya empat-empatnya kita cek semua. Kita lanjut yang bagian sebelah kanan. Nah, kita pegang chassisnya seperti ini. Kalau memang ada suara dengungan, berarti lah rodanya kena, tapi ini aman, tidak apa-apa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, untuk yang depan juga sebelah kanan juga aman, tidak apa-apa. Jadi kita lanjut bongkaran. Nah, untuk keluhan orangnya sendiri, rem pas posisi di rem bunyi, dan sama long terotnya ada yang oblak karena dari sporingan. Nah, kita bongkar remnya dulu. Kita cek terlebih dahulu untuk bagian seal parkit kalipernya. Nah, kalau seal parkit kalipernya nggak ada kebocoran, jadi nggak usah kita ganti atau nggak usah kita ini, tinggal kita bersihkan saja. Nah, untuk ban kaliper ini kita harus bisa gerak maju mundur. Nah, ini untuk kampasnya sudah tipis, tinggal 20%, jadi kita wajib ganti. Nah, ini yang bisa menyebabkan bunyi pas posisi di rem juga bisa, karena sudah kotor. Untuk di bagian sela-selanya kampas itu, jadi kotorannya atau pasirnya itu mengendap di situ. Nah, untuk yang bagian belakang ini tromolnya juga masih bagus, jadi nggak perlu kita puput. Nah, untuk kampas remnya ini masih tebal. Untuk ketebalan kampas tromol bagian belakang memang segitu, nggak seperti yang di depan. Nah, untuk wheel silindernya aman, tidak ada kebocoran. Nah, cara pengecekan wheel silinder seperti ini. Nah, kalau memang keluhan orangnya pengeremannya dalam, bisa dari kebocoran dari sini juga bisa, dari master atas juga bisa. Nah, untuk kampasnya seperti ini tebelnya. Untuk tromolnya masih bagus, nggak perlu kita puput. Kita lanjut untuk yang sebelah kanan. Nah, untuk yang sebelah kanan juga sama, ketebalannya seperti yang sebelah kiri. Memang ketebalannya seperti ini. Usahakan untuk servis rem tromol atau servis rem 4 roda, kalau memang tromol kita harus wajib cek seperti ini untuk bagian wheel cylinder. Karena kalau ada kebocoran dari wheel cylinder, pasti pengeremannya ambles atau dalam. Jadi kita harus perhatikan dan kita harus cek. Nah, untuk tromolnya masih bagus, nanti kita bersihkan saja, kita gosok pakai kertas gosok yang kasar. Nah, untuk displitnya juga masih bagus, ini sepertinya halus. Nah, untuk seal kalipernya juga tidak ada kebocoran, jadi aman. Nah, untuk khusus kampas remnya yang bagian depan ini wajib ganti, ini tinggal 20%. Nah, untuk ban kaliper usahakan harus gerak seperti ini, maju mundur, karena pas posisi di rem dia akan neken dan akan balik tersendiri, jadi jangan sampai macet. Seperti ini kita bersihkan. Nah, untuk long terot sama link stabil, nah ini untuk karet stabil belannya udah kepeng atau seperti ini, jadi kita harus ganti. Nah, untuk terotnya masih bagus. Nah, untuk long terotnya ini sudah kena benar. Usahakan kalau pergantian seperti ini dari sporingan sudah dikasih tahu
untuk long terotnya kocak, nah makanya kita ganti. Untuk cara pengecekannya seperti ini. Nah, untuk kartu stabilnya kayaknya masih bagus, nanti kita cek. Nah untuk karet stabil bulat ini, untuk yang liquid stabil ini namanya karet stabil bulat, jadi nanti kita ganti karena sudah cemet. Untuk long terotnya ini nanti juga kita ganti, kita harus melepas beratnya. Untuk kanan kiri, untuk kanan kiri karet stabil bulatnya ini sudah kalah atau sudah kepeng. Nah karet stabil bulat, nah cara pengecekan karet stabil bulat seperti ini. Kalau kita tekan seperti ini masih keras berarti aman. Nah untuk cara pengecekan long terot, nah ini sudah oblak atau sudah lentur. Ini kalau long terot yang normal, kalau yang baru dia masih keras. Nah ini untuk tarotnya ini masih aman, nggak apa-apa, tarot kanan kiri aman, cuma untuk bagian long tarotnya ini ganti. Nah untuk displitnya juga nanti kita bersihkan semua. Nah, untuk cara pengetrekan piston kalipernya seperti ini, ada alatnya sendiri. Usahakan untuk setiap pergantian kampas kita harus menekan piston kalipernya terlebih dahulu, karena kampas yang baru kan lebih tebal dibandingkan yang sudah habis, jadi kita tekan piston kalipernya terlebih dahulu. Nah seperti ini. Ini udah saya bersihkan, kita gosok. Untuk cara penekanannya pakai kampas yang lama biar juga tidak rusak. Nah seperti ini, kita tekan pelan-pelan. Usahakan harus sampai mentok, karena nanti kalau nggak mentok dia masih ganjel untuk kalipernya, jadi nggak bisa masuk. Nah, untuk ban kalipernya kita harus kasih stand pad biar supaya bisa gerak seperti ini, jadi pengeremannya lancar. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nah ini sudah terpasang satu seperti ini, kita kasih stand pad. Nah untuk ban kaliper atas bawah harus dikasih stand pad semua. Lanjut kita pemasangan yang sebelah kanan. Nah untuk kanan kiri harus sama, kita tekan. Cara pemasangannya juga sama, pengetrekan piston kalipernya juga sama. Nah pokoknya tekan secukupnya saja. Nah ini sudah seperti ini. Nah ini untuk yang kampas baru. Nah, untuk ban kalipernya juga kita harus kasih stand pad, pokoknya sama persis sama yang sebelah kiri. Nah seperti itu. Nah lalu kita permainkan seperti ini biar tekanannya bagus. Nah kita cek kembali. Nah, untuk bagian atas bawah isi stand pad semua. Nah untuk displaynya sudah saya bersihkan. Pokoknya harus dicek ulang kalau sudah pemasangan, biar supaya tidak terjadi apa-apa di jalan. Nah selanjutnya kita kerjakan untuk yang bagian tromol. Nah untuk yang bagian tromol seperti ini sela-selanya kampas atau rumahnya kampas. Nah kita kasih stand pad biar supaya pas posisi tirim dia nggak bunyi. Nah untuk bagian dalam tromolnya juga sama, kita gosok pakai kertas gosok yang kasar. Ini biar supaya pas posisi tirim tidak bunyi, karena untuk debu sama pasir itu ngumpul di bagian tromol ini, jadi kita bersihkan semua. Biasanya kalau bagian belakang bunyi atau
pengiriman tromol dia ada pasir-pasirnya, kayak semacam kotoran dari kampas ini. Jadi pas posisi direm dia bunyi, jadi usahakan harus bersih. Nah, untuk cara penyetelan, untuk setiap pengerjaan rem 4 roda kita harus wajib untuk penyetelan handle handrem, karena setiap pengerjaan handle handrem servis rem kita harus setel ulang kembali karena handremnya lebih udah tinggi. Nah, pokoknya putarannya seperti ini, jangan sampai macet atau mati total, misalkan harus bisa muter. Nah, untuk penyetelannya dari belakang ini juga bisa, tapi saya dari depan lebih enak. Kekurangannya nah seperti ini, kita putar. Nah, ini sudah cukup. Ya, kita lanjut untuk yang sebelah kiri, kita gosoki seperti ini. Ini juga sama, kasih seperempat untuk bagian rumah kampasnya. Dan untuk kampas juga kita bersihkan, kita kasih kertas gosok yang kasar. Untuk tromol juga sama, karena ini kotorannya ngerak di bagian dalam. Nah, ini untuk penyetelannya juga sama, usahakan untuk penyetelan handle handrem kanan kiri harus dihitung biar sama kanan kiri, atau biar enggak tinggi satu sisi. Nah, selanjutnya kita bersihkan untuk bagian tromolnya seperti ini. Nah, itu debunya banyak sekali. Nah, ini yang bisa mengakibatkan pengereman bunyi, karena ada pasir atau debu-debu kotorannya di dalam tromolnya. Nah, misalkan untuk penggosokan atau pembersihannya ini harus rata semua biar debunya hilang. Nah, kita lanjut untuk penyetelan handle handrem. Nah, kita setel secukupnya, kita setel 5 gigi terlebih dahulu. Kalau masih memang tinggi, kita setel kembali. Nah, seperti ini, sangat mudah sekali cara penyetelan handle handrem mobil Kijang Innova Reborn. Nah, usahakan kita cek, kita putar seperti ini. Kalau memang sudah pas atau sudah nggak macet, nah kita cek dari atas. Nah, ini tuas handle handremnya. Nah, pokoknya dihitung minimal itu 3 atau 4 lah biar tidak terlalu tinggi. Nah, untuk awalnya tadi nyampe 8, jadi kita kecilkan atau kita kurangi jadi 4. Nah, pokoknya jangan sampai macet untuk bagian roda belakangnya, kanan kiri jangan sampai macet. Nah, ini sudah untuk bagian servis rem kita sudah kerjakan semua. Nah, kita selanjutnya pelepasan untuk bagian long terot. Untuk long terotnya kanan kiri kita ganti. Nah, untuk ini sudah saya kendorin terlebih dahulu tadi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, untuk pergantian long terot kita wajib hitung terlebih dahulu untuk bagian threadnya long terot atau terotnya seperti ini, jangan sampai lupa. Nah, ini sudah saya pasang lagi untuk yang baru. Nah, usahakan sebelum pemasangan kita samakan terlebih dahulu. Ini sama karena o-ringnya ini sudah lentur untuk yang lama. Nah, ini untuk stabil belah atau link stabilnya. Nah, kita juga ganti. Nah, ini sudah cemet. Untuk yang baru masih tebalnya segitu, masih ada 1 cm. Ini untuk long terot yang baru. Long terot yang baru dia keras seperti ini, tidak lembek. Memang itu tadi sudah kalah, makanya orangnya minta ganti. Nah, ini baut long terotnya juga harus dikerasi semua, kita cek kembali.
Nah, untuk yang sebelah kiri sudah terpasang, kita lanjut untuk yang sebelah kanan. Nah, ini sudah lembek sekali, untuk kanan kiri tadi lembek, beda sama yang baru. Nah, untuk melepas long terot ini kita harus melepas untuk bagian pengamannya bootleg. Nah, seperti ini, plat ini terhadang platnya bootleg. Nah, untuk tarotnya masih bagus, long terotnya ini sudah oblak. Nah, lalu kita lepas, kita copot, ganti yang baru. Nah, sebelum kita bongkar, kita harus hitung terlebih dahulu threadnya, sisa threadnya ada berapa. Jadi nanti untuk yang pemasangan yang baru juga harus sama seperti itu. Nah, ini untuk long terot yang baru. Nah, ini udah oblak contohnya. Sebelum kita masang, kita samakan seperti ini. Nah, ini sudah terpasang. Nah, ini keras, long terot yang baru keras seperti ini. Nah, untuk karet stapel belahnya juga kita ganti. Ini kalau sudah kempes atau kempot seperti ini, kita wajib ganti. Nah, kita pasang. Nah, ini sudah terpasang semua yang stabil. Jadi ini pergantian long terot kanan kiri sama karet stapel bulat sama kampas rem depan. Nah, seperti itu sudah terpasang semua. Lalu kita ceki satu persatu kanan kiri. Terima kasih sudah mengikuti video Variko Official. Ikuti terus video kali ini, semoga memberi tontonan bermanfaat untuk kalian semua.